Angin sore bertiup pelan ketika Tirta Siregar duduk sendirian di sudut kamarnya yang sempit namun penuh sesak dengan berbagai peralatan konten, ring light yang sudah mulai berdebu di pinggirannya, tripod lipat yang berdiri di pojok ruangan, dan layar monitor besar yang memantulkan cahaya biru ke wajahnya yang tampak seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ini bukan pertama kalinya ia merasakan dorongan aneh dari dalam dadanya, dorongan yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata biasa, sebuah sensasi yang datang tanpa diundang dan pergi tanpa permisi, seperti tamu tak dikenal yang mengetuk pintu tengah malam lalu menghilang begitu pintu dibuka. Tirta sudah mengenal perasaan itu sejak lama, sejak masa kecilnya di sebuah kota kecil di pinggiran Sumatera Utara, ketika neneknya sering bercerita tentang pertanda-pertanda yang datang dalam mimpi atau dalam keheningan yang tiba-tiba mencekam. Ia tidak pernah benar-benar percaya pada hal-hal semacam itu secara membabi buta, tapi ia juga tidak pernah bisa sepenuhnya mengabaikannya, karena ada bagian kecil dari dirinya yang selalu bertanya-tanya, selalu meragukan batas antara kebetulan dan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Malam itu, perasaan itu datang lagi, lebih kuat dari biasanya, seperti arus listrik yang mengalir perlahan namun pasti di bawah kulitnya, dan kali ini ia memutuskan untuk tidak diam saja. Tirta mengambil ponselnya, membuka aplikasi kamera, lalu menatap layar itu lama-lama sebelum akhirnya memulai rekaman. Wajahnya terlihat serius, tidak seperti biasanya ketika ia membuat konten hiburan atau komentar ringan tentang kehidupan sehari-hari yang kerap memancing tawa para pengikutnya. Kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya, sesuatu yang bahkan membuat beberapa pengikut setianya merasa tidak nyaman ketika kemudian menonton video tersebut. Ia mulai berbicara pelan, suaranya rendah dan hati-hati, seperti seseorang yang tidak ingin didengar oleh orang yang salah. Ia bilang ia merasakan sesuatu, sebuah firasat yang tidak bisa ia buang begitu saja. Ia bilang ia melihat sesuatu dalam benaknya yang berkaitan dengan sebuah moda transportasi yang ia sebut dengan istilah yang terasa puitis sekaligus menyeramkan, ular besi. Dua kata itu meluncur dari bibirnya dengan nada yang entah mengapa membuat bulu kuduk berdiri, bukan karena ada sesuatu yang supranatural dalam cara ia mengucapkannya, melainkan karena konteksnya, karena cara ia membingkai ceritanya, karena raut wajahnya yang tampak seperti seseorang yang sedang menanggung beban dari sebuah pengetahuan yang tidak ia minta. Ular besi. Dalam tradisi lisan masyarakat Jawa, istilah itu memang kerap digunakan untuk merujuk pada kereta api, kendaraan besi panjang yang meluncur di atas rel dengan kecepatan yang melebihi kuda-kuda terbaik, sebuah ciptaan manusia yang ketika pertama kali hadir di bumi Nusantara membuat para saksi mata terkesiap dan mencari padanan kata dalam bahasa mereka sendiri. Ular besi. Panjang, bergerak cepat, berbahaya jika tidak dihormati. Tirta memilih frasa itu dengan sadar, dan pemilihan kata itu sendiri kemudian menjadi bagian dari perdebatan panjang yang akan mewarnai minggu-minggu berikutnya di seluruh sudut media sosial Indonesia. Apakah ia seorang pencerita yang ulung yang tahu persis bagaimana memilih kata untuk menciptakan efek tertentu? Ataukah ia memang sedang menyampaikan sesuatu yang benar-benar ia rasakan dari kedalaman intuisinya? Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar terjawab, dan justru ketidakjelasan itulah yang membuat kisah ini terus bergulir jauh melampaui ekspektasi siapapun, termasuk Tirta sendiri. Video itu diunggah pada 21 April 2026, tepat di hari yang memiliki resonansi historis tersendiri bagi bangsa Indonesia, hari yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kartini, hari ketika perempuan-perempuan Indonesia mengenang perjuangan seorang putri Jepara yang bermimpi tentang kesetaraan dan kebebasan berpikir. Apakah pemilihan tanggal itu disengaja oleh Tirta? Apakah ada pesan tersembunyi di balik keputusan untuk mengunggah video bernuansa gelap itu tepat di hari yang seharusnya penuh perayaan dan warna-warni kebaya? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian turut menjadi bagian dari diskusi yang berkembang liar di berbagai platform, dari kolom komentar Instagram hingga utas panjang di Twitter yang dibagikan ulang ribuan kali dalam hitungan jam.
Tapi pada saat video itu pertama kali muncul, tidak banyak yang memperhatikannya. Tirta memang punya pengikut yang cukup setia, tapi ia bukan selebriti kelas pertama yang setiap unggahannya langsung meledak menjadi trending topik. Video itu mendapat beberapa ratus tayangan di hari pertama, beberapa ribu di hari kedua, kemudian seperti kebanyakan konten di media sosial, ia mulai tenggelam di telan arus konten-konten baru yang terus mengalir tanpa henti. Namun alam semesta, atau kebetulan, atau apapun yang kita pilih untuk menyebutnya, rupanya punya rencana yang berbeda untuk video itu. Beberapa hari setelah video tersebut diunggah, sebuah kecelakaan KRL terjadi. Berita itu muncul di mana-mana hampir secara bersamaan, memenuhi beranda media sosial dengan foto-foto dan video dari lokasi kejadian, dengan laporan-laporan dari para jurnalis yang bergegas ke tempat kejadian, dengan pernyataan-pernyataan resmi dari pihak berwenang yang berusaha memberikan penjelasan di tengah kepanikan yang belum sepenuhnya mereda. Kecelakaan KRL bukan peristiwa yang asing di Indonesia, sebuah negara dengan jaringan kereta komuter yang terus berkembang namun juga terus bergulat dengan berbagai tantangan infrastruktur dan operasional yang kompleks. Namun setiap kali kecelakaan semacam itu terjadi, ia selalu meninggalkan luka, bukan hanya pada mereka yang secara langsung terdampak, tapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat yang mengingatkan semua orang bahwa di balik rutinitas perjalanan sehari-hari yang terasa biasa, selalu ada potensi bahaya yang tidak bisa sepenuhnya diprediksi. Di tengah hiruk-pikuk berita kecelakaan itu, seseorang entah siapa, entah di sudut mana dari luasnya jagat maya, menemukan kembali video lama Tirta Siregar. Mungkin itu seorang pengikut setianya yang teringat pada video tersebut ketika membaca berita kecelakaan. Mungkin itu seorang warganet yang sedang menjelajahi akun Instagram Tirta karena alasan lain dan secara tidak sengaja melihat tanggal unggahan. Mungkin itu seorang yang memang senang mencari koneksi-koneksi tersembunyi antara peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak berkaitan. Apapun alasannya, video itu mulai berpindah tangan secara digital, dibagikan dari satu akun ke akun lain dengan caption-caption yang makin lama makin dramatis, makin lama makin jauh dari konteks aslinya, namun juga makin lama makin menarik perhatian orang-orang yang sebelumnya sama sekali tidak tahu siapa Tirta Siregar. Bro, ini orang udah prediksi kecelakaan KRL dari sebelumnya. Begitu kira-kira bunyi salah satu caption yang paling banyak dibagikan, disertai potongan video Tirta yang sedang mengucapkan kata ular besi dengan wajah seriusnya. Caption itu sederhana, bahkan terkesan asal-asalan, tapi ia mengandung dua bahan bakar paling kuat dalam ekosistem media sosial, misteri dan urgensi. Misteri karena tidak semua orang yang melihatnya langsung tahu konteks lengkapnya. Urgensi karena ia berkaitan dengan peristiwa yang baru saja terjadi dan masih hangat dalam pikiran semua orang. Kombinasi itu bekerja dengan sangat efektif, terlalu efektif bahkan, karena dalam hitungan jam video itu sudah menyebar jauh melampaui lingkaran pengikut Tirta yang biasa, memasuki wilayah-wilayah baru di dunia maya yang sebelumnya sama sekali tidak pernah mendengar namanya. Tirta mengetahui perkembangan ini dari ponselnya, ketika notifikasi di akun Instagramnya mulai berdatangan dengan frekuensi yang tidak normal. Komentar-komentar baru bermunculan di video lamanya itu, sebagian besar dari akun-akun yang tidak pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Ada yang kagum, ada yang takut, ada yang skeptis, ada yang marah, dan ada yang hanya meninggalkan emoji tanpa kata-kata karena mungkin mereka sendiri tidak tahu harus merasa apa. Tirta membaca semua komentar itu dengan perasaan yang campur aduk, sebuah campuran antara surprise, kekhawatiran, dan sesuatu yang mungkin bisa disebut sebagai rasa tidak nyaman yang mendalam. Ini bukan pertama kalinya sebuah pernyataannya memancing perdebatan di media sosial, ia sudah cukup berpengalaman dalam menangani kontroversi kecil yang datang dan pergi. Tapi skala kali ini terasa berbeda, terasa lebih besar dari yang biasa ia hadapi, dan ia tahu ia perlu merespons dengan hati-hati.
Keputusan untuk merespons itu sendiri sudah merupakan sebuah langkah yang penuh pertimbangan. Ada kreator konten yang memilih untuk diam ketika kontennya tiba-tiba viral dalam konteks yang tidak mereka harapkan, berharap badai itu akan berlalu dengan sendirinya tanpa perlu bahan bakar tambahan. Ada yang memilih untuk langsung klarifikasi, berisiko terlihat defensif namun juga memastikan versi mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi ikut tersebar. Dan ada yang memilih untuk memanfaatkan momentum itu, baik secara sadar maupun tidak, untuk lebih jauh mendorong percakapan yang sudah bergulir. Tirta memilih jalan tengah, ia merespons, tapi dengan sangat berhati-hati, dengan kata-kata yang dipilih dengan teliti, dengan nada yang mencoba menempatkan dirinya sebagai seseorang yang peduli pada kesejahteraan publik tanpa sepenuhnya mengklaim dirinya sebagai peramal yang terbukti benar. Ia menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kalimat itu terdengar seperti kalimat yang sudah dipersiapkan dengan matang, dan mungkin memang begitu adanya. Dalam dunia kreator konten, di mana reputasi bisa dibangun dan diruntuhkan dalam hitungan hari, setiap kata yang diucapkan di depan publik adalah investasi atau risiko. Tirta tahu bahwa ada garis tipis antara dianggap sebagai seseorang yang memiliki intuisi luar biasa dan dianggap sebagai seseorang yang memanfaatkan tragedi orang lain untuk meningkatkan visibilitasnya sendiri. Garis tipis itu harus ia jaga dengan sangat hati-hati, dan pernyataan bahwa ia tidak bermaksud menimbulkan kekhawatiran adalah salah satu upayanya untuk tetap berada di sisi garis yang aman. Sebaliknya, katanya, ia ingin mengingatkan publik agar lebih berhati-hati saat menggunakan transportasi kereta. Ini adalah pivot yang cerdas, sebuah pergeseran narasi dari "aku meramalkan kecelakaan" menjadi "aku peduli pada keselamatan kalian", dari klaim supernatural yang bisa dengan mudah diserang oleh kaum skeptis menjadi pesan keselamatan publik yang sulit untuk dibantah oleh siapapun. Namun tentu saja, tidak semua orang menerima pivot itu begitu saja. Di media sosial, tidak ada yang bisa dengan mudah mengontrol bagaimana pesan mereka diterima dan diteruskan oleh orang lain. Warganet yang sudah terlanjur membingkai video Tirta sebagai prediksi yang terbukti benar, tidak serta-merta berhenti melakukan itu hanya karena Tirta sendiri mengatakan ia tidak ingin diartikan demikian. Narasi itu sudah hidup dengan energinya sendiri, sudah berkembang jauh melampaui kendali siapapun, termasuk penciptanya. Ribuan orang yang membagikan video itu tidak semuanya membaca klarifikasi Tirta. Ribuan orang lainnya yang membaca klarifikasi itu menafsirkannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melihatnya sebagai kerendahan hati yang tulus, ada yang melihatnya sebagai manuver PR yang terencana, dan ada yang tidak begitu peduli dengan niat Tirta karena bagi mereka yang menarik adalah cerita besar yang terasa seperti sebuah misteri yang belum terpecahkan. Tirta juga menambahkan bahwa orang tidak harus mempercayai pernyataannya. Ini adalah sebuah strategi komunikasi yang menarik untuk diperhatikan. Dengan secara eksplisit memberikan izin kepada audiensnya untuk tidak percaya, ia justru menciptakan kesan kejujuran yang paradoks. Orang yang benar-benar ingin menipu biasanya tidak memberikan kelonggaran seperti itu, setidaknya itulah asumsi yang kerap muncul dalam pikiran orang-orang ketika mendengar seseorang berkata, "Kamu tidak harus percaya padaku." Tentu saja, asumsi itu sendiri bisa diperdebatkan, karena seorang manipulator yang cukup cerdas bisa saja menggunakan strategi kerendahan hati yang sama persis untuk menciptakan kesan kepercayaan. Tapi dalam konteks percakapan publik yang bergerak dengan kecepatan media sosial, nuansa seperti itu seringkali kalah oleh kesan pertama dan framing yang sudah terbentuk lebih awal. Dan kesan pertama yang sudah terbentuk tentang Tirta Siregar pada saat itu adalah seseorang yang meramal sesuatu yang kemudian terjadi. Namun ia tetap mengajak masyarakat untuk berdoa dan menjaga kewaspadaan saat bepergian. Kalimat penutup dari responnya itu adalah kalimat yang paling universal dan paling sulit untuk diserang dari arah manapun.
Berdoa dan menjaga kewaspadaan adalah dua hal yang hampir semua orang Indonesia, lintas agama, lintas budaya, lintas pandangan politik, bisa setuju untuk dilakukan. Dengan mengakhiri pernyataannya menggunakan seruan yang demikian inklusif, Tirta berhasil menempatkan dirinya di posisi yang relatif aman secara retorika, setidaknya untuk sementara. Tapi, untuk sementara adalah frasa kunci di sini, karena di media sosial, sementara bisa berarti hitungan menit, hitungan jam, atau paling lama hitungan hari sebelum gelombang opini berikutnya datang dan mengubah segalanya. Di luar lingkaran perdebatan tentang pernyataan Tirta sendiri, ada lapisan percakapan yang jauh lebih luas dan lebih kompleks yang sedang terjadi secara paralel. Percakapan tentang kecelakaan KRL itu sendiri, tentang kondisi infrastruktur transportasi Indonesia, tentang keselamatan penumpang, tentang tanggung jawab operator, tentang kebutuhan investasi yang lebih besar di sektor kereta komuter yang menjadi tulang punggung mobilitas jutaan warga kota besar setiap harinya. Percakapan-percakapan itu seharusnya menjadi pusat perhatian, namun dalam ekosistem media sosial yang penuh dengan kebisingan dan kompetisi untuk mendapatkan atensi, sebuah kisah tentang kreator konten yang meramal kecelakaan seringkali lebih mudah menarik klik dan engage daripada analisis mendalam tentang penyebab struktural dari kecelakaan tersebut. Ini bukan salah Tirta secara langsung, dan ini juga bukan salah warganet yang memilih untuk membagikan video tersebut daripada artikel investigasi tentang kondisi kereta api. Ini adalah cerminan dari bagaimana otak manusia bekerja, selalu lebih mudah tertarik pada narasi personal, pada wajah manusia, pada cerita yang memiliki elemen misteri, daripada pada data dan analisis yang abstrak namun sesungguhnya jauh lebih penting. Tirta Siregar sendiri bukanlah sosok yang baru dalam ekosistem kreator konten Indonesia. Ia sudah cukup lama bergerak di dunia itu, cukup lama untuk mengetahui bagaimana algoritma bekerja, bagaimana tren bermula dan berakhir, bagaimana sebuah konten bisa meledak karena sebab-sebab yang sama sekali tidak terduga. Ia juga sudah pernah menjadi perhatian publik sebelumnya, bukan karena firasat tentang kecelakaan kereta, melainkan karena berbagai pernyataannya tentang sejumlah figur publik yang kerap memancing kontroversi. Dalam dunia kreator konten, kontroversi adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Ia bisa menjadi mesin penggerak pertumbuhan yang sangat efektif, namun ia juga bisa menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi yang sudah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Tirta tampaknya sudah berdamai dengan dualitas itu, sudah belajar cara bernavigasi di antara dua kutub tersebut dengan cukup terampil, meskipun tidak selalu sempurna, meskipun kadang ia juga terpeleset dan harus memungut kembali serpihan-serpihan kepercayaan yang tercecer. Yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana cara orang-orang yang mengetahui Tirta dari video firasat ini, yang mungkin mayoritas dari gelombang penonton barunya, kemudian mulai menjelajahi konten-konten lamanya. Ini adalah fenomena yang kerap terjadi ketika seseorang tiba-tiba viral, sebuah proses yang bisa disebut sebagai arkeologi digital, di mana orang-orang menggali ke dalam arsip konten seseorang untuk mencari konteks, untuk membangun gambaran yang lebih lengkap tentang siapa orang itu sebenarnya, untuk menemukan koneksi-koneksi lain yang mungkin bisa mendukung atau membantah narasi yang sedang viral. Dan dalam kasus Tirta, penggalian itu menemukan hal-hal yang berbeda-beda tergantung pada lensa yang digunakan oleh si penggali. Mereka yang ingin percaya pada kemampuan intuisinya menemukan dalam konten-konten lamanya pola-pola yang tampak konsisten dengan klaim tersebut. Mereka yang skeptis menemukan hal-hal lain yang mereka jadikan argumen bahwa Tirta adalah seorang entertainer yang piawai dalam membangun persona, bukan seorang yang benar-benar memiliki kemampuan di luar nalar. Perdebatan tentang waktu unggahan video menjadi salah satu titik panas dalam keseluruhan kontroversi ini. Sebagian warganet memfokuskan perhatian mereka pada satu pertanyaan sederhana namun menentukan. Apakah video itu benar-benar diunggah sebelum kecelakaan terjadi? Dalam era digital, pertanyaan ini seharusnya mudah dijawab karena setiap unggahan memiliki timestamp yang bisa diverifikasi.
Namun kenyataannya, verifikasi semacam itu tidak selalu sesederhana kedengarannya, karena timestamp bisa berbeda tergantung pada zona waktu perangkat yang digunakan, karena tangkapan layar bisa diedit. Karena orang-orang seringkali mempercayai apa yang ingin mereka percayai dan mencari bukti yang mendukung kepercayaan tersebut, alih-alih melakukan verifikasi yang benar-benar objektif. Sebagian besar warganet yang terlibat dalam perdebatan ini tidak memiliki akses ke sistem verifikasi yang memadai, dan mereka pun tidak selalu memiliki insentif untuk mencarinya, karena rasa ingin tahu dan ekscitemen yang menyertai misteri ini jauh lebih menarik daripada kepastian yang mungkin terasa membosankan.